selamat datang di wawancara kali ini yang bertemakan percintaan era Gen Z. Perkenalkan, nama aku Helena Putri Slatikos. Saya Devina Desmara. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan hati generasi kita, percintaan Gen Z. Dalam era digital ini, cinta dan hubungan telah berubah begitu cepat, dan ada banyak tantangan serta keindahan yang unik di dalamnya. Nah, di kesempatan kali ini aku bertanya-tanya nih sama narasumber aku tentang percintaan di Gen Z, karena kan dia punya pasangan ya di kehidupan nyatanya. Jadi kita cari tahu tentang dari dia ya. Mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan menarik yang akan membawa kita lebih dalam dunia percintaan Gen Z ya. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Bagaimana sih cara terbaik seseorang untuk menunjukkan ketertarikan mereka pada orang lain di zaman sekarang tanpa terlihat terlalu agresif dan pasif? Oke, kalau menurut aku suka sama orang zaman sekarang itu kayak gampang ya Kak, karena kan zaman sekarang tuh ada yang namanya friendly. Jadi dengan cara kita menggunakan friendly itu bisa cari-cari kesempatan buat suka sama orang tanpa ketahuan sama orangnya. Terus kita juga bisa mencuri waktu bisa main sama dia. Aku gitu sih Kak. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih. Ini di media sosial kayaknya. Dalam era di mana media sosial memainkan peran besar dalam kehidupan kita ya, bagaimana sih cara menjaga hubungan tetap sehat dan tanpa mempengaruhi oleh tekanan dan perbandingan dari dunia nyata? Hubungan sehat menurut aku ya komunikasi mungkin ya. Kalau komunikasi itu wajib gak sih di setiap hubungan? Pasti kakaknya juga punya pasangan, pasti komunikasi nomor satu lah ya, nggak mungkin enggak. Terus untuk kayak di zaman sekarang tuh kan kayak lagi era-era TikTok gitu ya kan, jadi cowok-cowok kadang matanya suka jelalatan tuh ya kan. Jadi kita harus lebih sering perhatiin cowoknya juga sih. Terus pokoknya intinya komunikasi number one, nggak boleh miskom. Benar ya. Bahas komunikasi nih pas banget ya. Apa sih tips terbaik untuk menjaga komunikasi yang baik dan hubungan, kayak terutama ketika kita lebih sering berkomunikasi lebih melalui pesan teks atau media sosial gitu? Saling ngabarin 24/7 sih ya Kak. Soalnya kalau misalnya kita tanpa ngabarin pasangan, kan kita juga nggak tahu ya pasangan kita nggak sama kita 24/7 lagi ngapain, lagi gimana gitu kan. Jadi kita butuh komunikasi yang seperti itu, kayak saling ngabari, saling ngasih tahu. Dengan cara kayak gitu, hubungan kita jadi nggak renggang gitu. Cara tentang mengatur waktu ya. Kan kakak ada kuliah kan, terus pasangan kakak juga kuliah dong. Nah, dengan kesibukan kuliah dan kegiatan lainnya nih, bagaimana cara terbaik untuk mengatur waktu berkualitas dengan pasangan tanpa mengorbankan tanggung jawab satu sama lainnya? Mengatur waktu untuk bertemu misalnya ya. Biasanya kan kalau misalnya kuliah tuh jadwal kita memang beda ya, jadwal kelas beda. Tapi kita di setiap hari Sabtu dan Minggu tuh kosong, nggak ada kelas. Jadi kita mungkin untuk bertemu dijadwalkan kita main keluar bareng. Kalau itu pasti setiap hari Sabtu kalau nggak Minggu. Nah, sekarang masalah kepercayaan nih kan banyak ya di era sekarang tuh yang katanya tuh trust issue gitu sama cowok-cowoknya. Nah, aku mau nanya nih, kalau kakaknya gimana ya? Kayak apa sih langkah-langkah yang bisa diambil untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan dalam hubungan di tengah maraknya distraksi digital? Kalau aku sih lebih ke apa ya, aku tuh bukan tipe orang yang suka ngelarang-larang cowok ya kan. Jadi aku kayak ngasih dia kepercayaan buat kayak ya udah terserah kalau misalnya dia mau main sama cewek lain juga oke gitu. Tapi di sini tuh kita jadinya sama-sama saling menghargai aja gitu loh. Jadi apa ya, jadi biar nggak ada yang tersakiti salah satunya gitu. Itu sih Kak. Oke, sebenarnya kepercayaan beda-beda ya. Kayak kan kalau kakaknya yang tadi yang kita dengar kan banyak kepercayaan lainnya, pun kepercayaan apa sih, semua orang punya kepribadian pasti kakaknya juga dong sama pasangan itu punya kepribadian gitu. Bagaimana pasangan dengan kepribadian yang berbeda, misalnya satu orang yang sangat sosial dan yang lain lebih introvert, bisa menemukan keseimbangan dalam hubungan mereka? Kakak sama pasangannya termasuk yang introvert atau enggak? Kalau aku pribadi sih extrovert ya. Kalau misalnya cowok aku tuh introvert. Gimana caranya biar kita jadi nyambung pas lagi ketemu? Akunya banyak ngomong sih Kak. Terus kayak mungkin cowok aku juga karena akunya bawel, terus dia kayak terpancing, terus kayak juga pasti kalau misalnya
punya hubungan sama lawan jenis pasti punya perasaan dong, punya rasa sayang dan nyaman. Jadi karena ada rasa nyaman itu dan bawelnya aku, jadinya cowok aku tuh pas sama aku tuh enggak yang cuma diem doang gitu, juga ngomong, walaupun dia sama teman-temannya mungkin bisa dibilang introvert ya, jadi kayak apa-apa diem gitu. Nah, kan kakaknya sama pasangannya nih kuliah ya, berarti ada dukungan akademis tuh satu sama lain. Nah, pasti butuh support system juga kan satu sama lain. Nah, pertanyaannya nih, kayak bagaimana sih cara mendukung pasangan dalam hal akademis tanpa membuat mereka merasa terbebani atau tertekan? Kalau menurut aku kita saling ngasih semangat aja sih ya Kak. Karena kan dalam hubungan tuh pasti kita juga butuh support system satu sama lain. Jadi kalau misalnya emang kita lagi saling membantu satu sama lain ya kita harus saling membantu, saling mengerti juga. Jangan kayak kita tuh maunya cuma dimengerti doang gitu loh. Jadi apa ya, ya itu satu sama lain harus saling memberi support system. Ada sebenarnya 3 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya? Ada konsistensi dan komitmen. Pasti semua yang pacaran, semua yang berhubungan dengan lawan jenis tuh pasti ada komitmen gak sih satu sama lain. Karena kalau di dalam hubungan pasti ada komitmen di dalamnya gitu. Nah, di tengah banyaknya pilihan dan peluang bertemu orang baru, apa kunci untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam hubungan? Ya kayak balik sama kayak plan kakak tadi yang pertama-tama awal-awal ya. Pertama tuh komunikasi, kedua kepercayaan, dan ketiga tuh saling ngasih support system. Karena kalau misalnya kita tanpa 3 poin itu pasti kita bakalan nggak deket lah, maksudnya nggak akan baik-baik aja hubungannya kita sama pasangan kita. Oke, berarti intinya tuh jangan sampai miskom ya, jangan sampai renggang. Nah, di sini sekarang resolusi konflik ya. Kayak seperti misalnya terjadi konflik di dalam hubungan kakak. Strategi apa sih yang bisa digunakan untuk menyelesaikan dengan cara yang sehat dan konstruktif? Ini kalau misalnya aku punya masalah sama pasangan aku ya. Kalau misalnya aku punya masalah sama pasangan aku sih, cara menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Gak bisa yang kalau misalnya akunya egois atau keras kepala, terus dia juga emosian, keras kepala juga. Kalau kayak gitu kan pasti gak akan selesai ya. Jadi biasa kalau misalnya punya masalah sama pasangan aku, pasti aku ketemu langsung dan diomongin baik-baik. Gimana jadinya, gimana maunya gitu. Gak bisa kalau misalnya kita sama-sama emosi, masih sama-sama emosi terus diselesaikan itu kan pasti nggak akan selesai ya. Jangan ada silent treatment ya. Iya, jangan silent treatment. Oke, baik, pasti kan semua pasangan tuh ada rencana masa depan ya. Iya. Termasuk kakak pasti ada dong. Nah, bagaimana cara yang tepat untuk membicarakan rencana masa depan dengan pasangan tanpa merasa terlalu terburu-buru atau menghindari pembicaraan tersebut karena takut? Perencanaan masa depan aku sama pasangan aku, ada sih Kak, cuman belum yang terlalu jauh ya buat rencanainnya. Karena kan emang aku sama pasangan aku juga masih kuliah kan, aku juga masih, pasangan aku juga baru semester 6 dan aku juga baru semester 2 semester 2. Jadi perjalanannya kayak masih tipis-tipis lah, kayak ngomongin masa depannya sih belum yang sampai nikah juga sih. Sekian wawancara aku bersama Kak Devina. Terima kasih Kak Devina sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.